Dan ketika apa yang kita sampaikan menurut mereka dalam perjuangan yang sama dengan apa yang mereka ingin perjuangkan, mereka akan memberikan amanahnya kepada kita. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Mbak Diswis Gari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dan sanak sadonyo. Nah, pasti yang Allah ditunggu-tunggu kok. Kawan-kawan di rumah, sanak-sanak di rumah lah menunggu lah standby di Muko TV, lah standby di handphonenya. Akan kedatangan seorang bintang tamu, seorang politisi muda, cantik dan menggemparkan Sumatera Barat di pemilu 2024. Nah, pasti Allah tak sabar kan? Nah, kita perkenalkan saja Uni Serin Iraloza Atasha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya siapa kok? Uni Serin aja. Serin, Uni Serin, siap. Uni Serin Iraloza Tasha. Nah, Iko seorang politisi muda. Iko, wak pengen tanya cek, tiba-tiba jadi politisi kah atau emang lo dipersiapkan kok? Wah, saya akan mempersiapkan jadi politisi dan akan maju di DPD. Enggak sih, tanpa persiapan juga udah. Oh, oke. Tapi keren ya. Baru pertama ibaratnya pendatang baru di panggung politik tanah air di Sumatera Barat, tapi bisa langsung nomor 1 malahan. Iya, Masya Allah sekali. Serin juga kaget dengan hasil yang melampaui ekspektasi. Ekspektasinya Pak? Lolos kah atau hanya sekedar rame-ramean saya dulu? Oh, enggak dong. Kita yang milenial ini maju pastinya untuk bukan coba-coba. Oke. Artinya memang Serin maju dengan segala persiapan matang di saat hari sudah memastikan diri akan maju. Artinya tidak ada tuh yang namanya dunia coba-coba dalam berpolitik. Oh, tidak ada. Awalnya saya coba-coba nggak? Yang ada. Berarti ketika memantapkan diri untuk ikut di pemilihan 2024 ini, berarti sudah situlah mantap. Oke, saya tidak mau coba-coba. Saya akan all out di sini. Oke. Nah, berarti di atas ekspektasi ya, di atas di luar ekspektasi yang nomor 1-nya bahkan yang emang malah segalanya Bu ya. Masya Allah. Masya Allah. Pokoknya Iko benar-benar kalau bawa pribadi emang pertama mencari kan, wah kok calon-calon kemana ke kira amin. Satu. Bahkan tadi masih juga itu di real count-nya KPU masih di nomor 1 dan lah 88% penghitungan suara masih di nomor 1. Oke, pengen tanya Cik nih, santai-santai saya. Kenapa ikut di politik? Ya, ketika udah bertanya tadi, masuk politik ini udah dipersiapkan dari dulu, ingin berpolitik. Sering jawab enggak karena memang bahkan sampai saat ini bagi Serin politik itu adalah ladang sosial. Karena memang ketertarikan pertama Serin dalam berpolitik itu dibentuk karena bagaimana melihat kehidupan sosial masyarakat yang benar-benar saya saksikan secara langsung, baik dari latar belakang Serin yang saat ini masih menimba ilmu di kedokteran sebagai dokter muda atau anak koas, ataupun ketika Serin langsung turun ke masyarakat dengan membawa gelar Uni PESEL, jadi Uni Intelijensia Pesisir Selatan. Oke, oh berarti sebelum-sebelumnya Allah terjun juga ke masyarakat, nampak langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, nampaklah kok keadaannya saatnya Serin turun, turun tangan tapi naik kate. Iya, Masya Allah. Oh berarti sebelumnya Uni di PESEL, Uni Intelijensia apa tuh? Uni Intelijensia Kabupaten Pesisir Selatan udah. Oke, itu di tahun 2022. Serba baru ya 2022. Serba baru. Karena memang ini dunia baru bagi Serin. Tapi insya Allah akan menjadi dunia yang akan Serin tekuni lah. Karena memang sampai hari ini kita sama-sama melihat real count yang sudah diperlihatkan oleh situs KPU.
ada lebih dari 400.000 masyarakat yang mengamanahkan suaranya kepada Sherin. Masya Allah, keren. Wah, tepuk tangan lu. Keren. Kalau menurut Sherin, apa sih yang membuat masyarakat kok pilih Sherin? Kalau Sherin pribadi memang apa yang menjadi capaian Sherin hari ini juga tidak suatu laki yang ditunggu-tunggu orang. Oh ini Sherin tuh ya dulu aku peruntungan koma. Iya. Atau banyak tuh udah yang komen di Instagram, oh diancak koma gitu. Oh ada yang komen kayak gitu? Oh banyak udah diancak kok kata gitu kan. Karena memang sekarang lagi hype-nya DPD dengan tampilan yang unik-unik ya. Ada yang lucu, komeng ya. Ada komeng, ada yang ranca. Nah udah, jadi kan ketika mendapatkan komen yang seperti itu, Sherin mengcompare dengan apa yang Sherin memang perjuangkan saat ini. Ketika Sherin itu menentukan sikap untuk maju, memang itu di tahun 2022. Artinya sudah lebih dari 1 tahun, Sherin pelan-pelan sudah mulai turun ke masyarakat. Artinya bukan dongeng sehari semalam mendapatkan 400.000 amanah masyarakat. Jadi mungkin memang dari 4 juta penduduk yang ada di Sumatera Barat ini kurang lebihnya tentunya tidak bisa Sherin datangi satu persatu. Sehingga yang memberikan komentar di ranca itu suatu anugerah juga udah sebenarnya. Betul, apalagi kalau di Minang kok kan syarat jadi pemilih pemimpin itu kan 3 tuh biasanya cadangan takah 3T udah 3T ya, takah, tokoh, tagih kan. Kalau takahnya lagi ya alhamdulillah kan, berarti kan sesuai kriteria. Tokohnya kan lah mulai juga membangun dari awal yang kayak jadi uni intelijensia, bahkan adalah turun ke masyarakat, lah mulai membuat ketokohannya. Terus tagihnya itu yang akan kita lihat seberapa tagih uni Sherin. Ini takahnya Sherin bukan memvalidasi bahwa Sherin ranca nih udah. Takah itu kan sangat luas nih artinya. Luas banget. Dia memang eye catching lah. Mungkin dengan tampilan Sherin yang berwarna pink. Siapa pink-pink ini banyak di pinggir jalannya, ngamek-ngamek di pinggir jalan ya. Mungkin menjadi satu ketertarikan tersendiri. Terlebih untuk DPD RI sendiri, mungkin kita beberapa periode ke belakang kita melihat wajah yang selalu sama. Mungkin ada kejenuhan dari masyarakat, sehingga ketika diberikan tawaran yang lebih baru, mereka memberikan amanahnya untuk kepada seseorang yang bisa melanjutkan estafet. Betul. Apalagi kalau banyak pemilih pemula kan merasa kita pilih yang muda lah. Matau bisa mewakili kemudaannya, hal-hal yang lebih muda, yang lebih lebih segar lah ya, memberikan warna baru di panggung politik di Indonesia. Oke. Berarti Beko Sherin akan bertemu langsung Joko Meng. Nah itu dah. Dari sini lah banyak yang minta salam tuh dah. Bukan salam selamat Sherin lah terpilih tuh udah. Indah. Beko kalau lah sampai tolong sampaikan salam ke Komeng. Oke. Seru juga mah Sherin sambut-sambut sama Komeng kan. Kocak. Ke orang yang kocak biasanya orang kocak tuh ketika dia dihadapkan hal yang serius juga. Semoga Uni pun dengan tampilannya tunggu dulu sebelum bahas yang lain. Warna pink tuh emang di branding kayak gitu atau emang suka pink? Emang suka pink udah. Oke. Kalau nggak percaya, sanak-sanak Sherin berkunjunglah ke rumah. Dari ketek kamar tuh memang pink udah. Oke. Jadi memang sangat menyukai warna pink. Jadi ketika suatu hal yang kita sukai kita lekatkan ke tubuh kita, pasti rasanya lebih enjoy dalam menikmati masa-masa perjuangan kemarin. Oke, daripada di setting mana ya? Daripada di setting mana udah. Karena emang suka warna pink, dipakai baju pink kok kan nampak di kamera gini kok. Cocok warna. Biar nak di Bali lo baju baru udah. Tinggal banyak. Stok baju banyak. Stok baju lah banyak juga. Iya juga ya. Iya. Berarti petangko Sherin sempat mempingkan Sumatera Barat. Mempingkan 14 Februari. Iya. Itu kan di luar skenario kita ya udah ambil warna pink 14 Februari kalau anak muda tuh nan pink bana tuh dah. Nan hati-hati Valentine. Tapi karena tidak budayanya kita
Ya enggak pernah Sarin kaitkan loh. Cuma kan ada sebagian dari milenial yang senang yang macam warna pink kalau lampe balai Februari itu udah. Jadi pas hari H aku kan coblos pink gue lah. Pas mah. Kok Valentine, kok hari kasih sayang, kok utarakanlah kasih sayang kok kemari haji. Oke, ini Sherin. Kok kan ibaratnya untuk di untuk di Senayan ya gue ya. Di Senayan sendiri itu adalah panggung pertama Sherin. Nah itu rencananya kan ke Uni tadi ala dipersiapkan segala macamnya. Kira-kira apa sih yang bisa mewakili kami kok di Senayan yang Uni bawa gitu? Iya, insya Allah. Nanti kalau di Senayan memang kalau nanti Sherin menjawab dengan sok tahu ada lagi ya udah. Jadi memang apa yang Sherin rencanakan tentunya membawa program kementerian ke daerah kita terlebih dahulu. Karena memang kita lihat dari 3 paslon calon pimpinan negara kita itu punya program masing-masing yang nantinya akan dilaksanakan. Betul. Nah, bagaimana program-program yang sangat bermanfaat tadi kita bawa ke masyarakat kita terlebih dahulu. Itu kalau orang awak ngeceknya lobby-lobbynya udah. Lobby. Iya, karena hari ini Sherin belum merupakan anggota DPD yang sudah resmi dilantik, sehingga untuk sistem regulasi, pola regulasinya itu akan kita pelajari ketika sudah sampai di kursi Senayan secara langsung dan secara resmi. Oh siap. Ibaratnya kan kalau di DPD kan beda juga legislatif sama eksekutif itu beda-beda. Nah, beda lo DPD sama DPR kerajaan-kerajaannya. Nah, di DPD aku lah bisa kok. Oke, Uni. Kan pernah jadi Uni Intelijensia Pesisir Selatan. Berarti asli pesisir ya? Iya dah. Awak nyangku malah Pasaman, pesisir berarti. Oh, iya banyak kampung Sherin mau udah. Iya. Ada lo kampung Sherin di Pariaman. Lo kayak gitu? Ada lo di Pasaman. Kok bisa? Komenan. Tapi alhamdulillah artinya banyak masyarakat yang memvalidasi bahwa Sherin tuh sanak sekampungnya. Itu orang kampung awak mah. Iya, orang kampung awak tuh mah. Iya. Artinya Sherin diterima secara lapang dada oleh masyarakat. Mungkin tidak keseluruhan, tapi sebagian besar masyarakat insya Allah menyenangi Sherin. Alhamdulillah. Tapi kalau lihat videonya kayaknya memang senang. Ada video mama. Iya. Iya. Jangan jadikan politik rasa takut ke masyarakat. Politiknya emang dengan happy ya. Iya. Karena ini pesta loh. Iya, ini pesta demokrasi. Pesta demokrasi harus happy kan. Karena partai sendiri itu pun asal katanya dari bahasa Inggris kan party juga. Iya. Di bahasa Belanda pun diambil kan partai kan dari bahasa Belanda juga kan, party PARTIJ kalau nggak salah tuh. Kan artinya sama juga dengan happy ya, party pesta lah gitu. Nih, kalau yang ikut di Uni Intelijensia tuh tahun 2022 itu emang pengen ikut itu karena hobi dengan kemodelan kok atau segala macamnya, atau yang pageant kayak gitu? Kalau untuk hobi pageant itu secara langsung enggak udah. Tapi waktu itu memang lebih ke arah budayanya. Satu budaya, yang kedua untuk belajar ke publik. Karena memang selama ini agak berbanding terbalik dunia Sherin sebelumnya dengan dunia Sherin yang hari ini. Jadi Sherin ingin lebih banyak belajar yang langsung bertemu dengan masyarakat. Kalau selama ini mungkin ada beberapa saudara kita yang ada di rumah sudah melihat bagaimana latar belakang pendidikan Sherin. Kalau orang baca udah aku beraja sih beraja sih keraju. Iya, karena ada label-labelnya kan di Kota Padang ini. SMP ini yang keraju beraja, SMP Iko, SMA Iko kok beraja aja kan. Sehingga memang ketika masa pendidikan 12 tahun kemarin itu tidak terlalu banyak mengambil aktivitas luar ruangan di luar akademik. Ketika itu memang fokus akademik. Karena bagi Sherin sampai hari ini yang paling penting itu tetap pendidikan. Apapun goals kamu ke depannya, pendidikan harus nomor satu ya. Betul, karena di pendidikan itu kan yang dididik ke banyak juga, tidak hanya akademis. Iya, tidak hanya akademis, karakter juga Oke. Nah, kok cukup banyak baca sih Uni Intelijensia Pesisir Selatan 2022. Kok ada direktur, ada CEO. Kok emang banyak
emang entrepreneur ya. Apa entrepreneur maksud apa tuh? Pengusaha muda. Pengusaha. Kalau itu darah ayah. Darah ayah ya. Nggak lo bisa Seren pungkiri itu Seren bangun dari nol. Berang urang beko udah. Berang lo ya. Berang ayah Seren beko. Ala diusahakan gitu ya kan. Jadi memang belajar untuk berinteraksi sosial. Karena sekali lagi Seren bilang, Seren ini anak yang hobi di dalam ruangan. Kan kalau bisa surang sih di ruangan tuh mah udah. Introvert tuh? Nggak lo introvert dong. Kalau ada kawan lagi boleh aja berbincang gitu, tapi tidak mencari suasana yang ramai. Tapi kalau ada, Seren lakukan. Tapi kalau untuk saat ini, ketika Seren turun ini jujur udah mulai mencintai suasana yang ramai. Karena sampai hari ini Seren lihat, oh masih Minangkabau ternyata kita ini. Seperti Seren turun ke daerah-daerah yang bahkan baru pertama Seren turun, rasanya ama-ama tuh ama Seren mana udah gitu. Kayak lah kenal lamu gitu kenal ya. lamu udah. Baru turun atau bapak luak gitu kan. Masih rasa orang Minangkabau itu masih ada. Oh, tarasabana oke iya. Keminangan Kalau dulu itu masih dalam kompetisi pendidikan ketika 12 tahun itu kan ini udah barabui juara 1 tuh. Barabui juara tuh udah. Kalau nak barabui juara tuh untuk menghindari komentar atau pertanyaan dari orang tua. Abah kok nilai fisika segika deh. Kok rendah kok ya? Kok rendah kok. Akhirnya ada jiwa kompetitif yang ditimbulkan dari sana, tapi kan berdampak positif. Betul. Sebenarnya kan tergantung kita menyikapi sesuatu. Iya. Kalau Iko, berarti ini untuk melatih jiwa kompetitif awal. Iya, menumbuhkan cintanya saja udah. Karena kalau semuanya udah pakai hati, rasanya tidak ada yang berat. Termasuk warna pink tadi. Warna pink tadi udah. Oke. Nah, berarti dari orang tua segala macamnya. Ya, semua orang tua pun, awak pun misalnya sebagai orang tua pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak awak. Dan ketika anak awak bisanya lah gadang dan punya privilege itu, ya alhamdulillah. Iya. Dan alhamdulillah lagi mereka bisa menggunakannya dengan baik. Iya, insya Allah ya. Karena Seren salah satu orang yang tidak kontra sekali dengan privilege. Karena privilege itu artinya luas. Betul. Di saat orang tua seseorang itu mengusahakan untuk anak-anaknya, jika kamu tidak dapatkan itu sekarang, maka bentuklah itu untuk anakmu di kemudian hari. Betul. Makanya kita tidak bisa menyalahkan seseorang karena Seren hari ini tidak langsung yang merasakan kehidupan yang nikmat udah. Kenapa Seren mau mengikuti apapun track yang dibuat oleh orang tua Seren? Karena Seren percaya kedua orang tua Seren, beliau tersebut sudah hidup lebih dahulu daripada Seren. Artinya mereka sudah belajar terlebih dahulu dan tidak mungkin sesuatu yang buruk akan dia berikan kepada anak-anaknya. Ya, sebagai orang tua pasti pengen lah yang terbaik. Pengen yang terbaik. Jangan sampai lalui dulu barapai iya. Terasa dulu dan anak. Iya. Kalau Seren tuh udah kalau lah turun di pesel tuh udah. Karena Seren lumayan sering turun ke sekolah menengah atas. Nah, jadi ketika Seren turun ke sana, motivasi Seren yang Seren berikan kepada adik-adik tersebut batanyo lah. Adik-adik Seren kok pasti suko jo cipung. Pasti iri dengan kehidupan cipung. Karena dulu komen cipung saya barango, saya dapat pitih katanya. Anak mana yang tidak merasa iri udah. Betul. Tapi kalau ketika kita tidak dilahirkan menjadi cipung, maka kita harus menjadi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Siap. Untuk cipung selanjutnya. Jadi nak para lubana lo yang iri terhadap pencapaian orang. Betul. Tapi boleh dijadikan itu suatu goals nanti ke depannya. Anak saya harus hidup nikmat gitu. Keren sih. Jadi aku cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat lo kok. Mewakili sebenarnya. Awak kok masuk anggota Dewan Perwakilan Pertanyaan Rakyat. Iya. Karena ada beberapa pertanyaan, apanya kayu tuh yuk. Nah, tata jawe kini kok kan di sana laman. Pokok pakai juping. Nah, tata jawe lo Bako ikui yang di politisi ko, apakah aji mumpung atau hanya keberuntungan lah tata jawe pulo. Wis keren. Nah, Kak, dengan turun ke masyarakat kayak gitu, dengan vibes kayak tadi kayak ama-ama baru kenal kok kayak lala mau kenal ya. Tuh apakah setiap turun tuh kayak gitu? Iya. Ya. Bahkan mungkin kalau untuk mendapatkan penolakan sampai hari ini alhamdulillahnya tidak ada. Alhamdulillah. Karena memang
raso anak bana Serin kok. Nah, gitu bahasa yang benar-benar keluar dari masyarakat dan memang terenyuh Serin di sana. Karena ketika Serin memutuskan untuk maju ke dalam dunia politik, itu pasti ada ketakutan tersendiri bagi Serin yang selama ini sekolah masuk kedokteran koas. Tiba-tiba kita harus memahami 1001 karakter orang nanti langsung di lapangan. Betul. Ya pas ketemu karakter, oh ini orang Sumatera Barat tidak salah kalau memang dikenal sangat ramah. Ketemu itu, terbukti, oh ya? ini faktanya ini di lapangan. Gitu. Oke, dengan masyarakat yang ramah tadi itu tambah lo terasa bebannya, kok nak terwakili dengan baik, kecewa masyarakat. Dan ini dengan telah turun langsung ke lapangan, ke SMA, ke kampung-kampung bahkan wak Calia ya, yang kayak kecil tadi ada emak-emak joget-joget, wih happy wana gitu kan. Nah selanjutnya dengan turun-turun ke masyarakat kayak gitu, setelah di DPD itu otomatis Biko insya Allah ya, insya Allah kan turun balik pertemui orang-orang tuh balik semacamnya ya. Nih Salamoko sebagai anak, apakah Allah pernah maksudnya di apakah bahasa awaknya ya di onyo-onyoan tentang politik, digaung-gaungkan tentang politik di keluarga? Oh alhamdulillah udah. Karena kalau dibilang Serin ingin masuk politik dari dulu tidak, tapi tertarik. Oke. Karena Serin menyadari dari dulu bahwa negara ini berjalannya dengan regulasi politik. Hanya orang-orang politik yang dapat menentukan suatu kebijakan. Dan Serin selalu bilang ke masyarakat, bahkan di saat mungkin hari ini bukan Serin lah salah satu calonnya, tetap akan Serin sampaikan pesan, terutama kepada kaum-kaum akademisi, mereka yang dianggap memiliki modal ilmu yang lebih dibandingkan masyarakat lain. Itu tolong untuk tidak golput. Kenapa harus tidak golput Serin? Apa keuntungannya bagi kita? Nah ini kita berbicara untuk circle-nya Serin lah, untuk yang ibaratnya sesama Serin. Jawab Serin, bagi awak yo indah ada untungnya doh. Mungkin tidak ada untungnya karena siapapun pimpinan wakil yang terpilih yo nak ngaruh-ngaruh bana do apa awak lah ya do pitih. Nah itu bahasanya udah betul. Tapi untuk masyarakat kita yang sangat mengharapkan kebijakan dari negara itu, mereka menumpangkan kepercayaan dalam hal menguliti calon ini kepada kita. Pulang awak ke kampung gini pastinya tanya udah, kalau Serin siapa presidennya? Aku itu yang dipilih. Emak nak tahu, dosen netek nak tahu, apa nak tahu. Akhirnya kita yang memberikan pemahaman bahwa 01, 02, 03, 04 inilah lebihnya. Untuk kekurangannya inilah kekurangannya, dan tidak mengarahkan kepada salah satu calon. Karena kita dianggap guru lesnya lah. Serin sih, kalau Serin jadi ibu kini sih anak Serin pilih. Nah itu yang kita jelaskan, tidak dengan menjatuhkan masing-masing salah satunya. Karena Serin, contoh kecilnya bagi Serin tidak pengguna PIP. Tapi banyak sekali saudara Serin menjadi pengguna PIP. Ketika Serin memilih pemimpin yang tidak baik atau kurang baik bagi masyarakat pengguna PIP, ada kemungkinan PIP tidak ada lagi. Dimisalkan, Serin pilih nan mode itu dah. Serin tuh ndak marasoan karena Serin ndak pengguna PIP. Ndak penggunanya dah ya. Tapi betul. Masyarakat saudara Serin pengguna PIP akan menanginya di rumah. Ndak lanjut pendidikan. Artinya kita salah satu orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan masa depan saudara-saudara kita yang mungkin memiliki rezeki di bawah kita. Jadi Serin kecaan, datanglah ke TPS. Dan datang itu bukan tentang FOMO. Kalau anak ini kan FOMO tuh dah. Yang penting jari kami ada biru-birunya, ada ungu-ungunya. Tapi tidak dalam menguliti calon yang akan dipilih. Bahaya lo menyebarkan literasi buruk, media sosial kerjanya sekarang hoax. Saya pikir politik ini dari dulu sangat menarik memang. Tapi tidak ada ketertarikan untuk menjadi pelaku politik. Nah, memang mungkin kalau Serin bilang keluarga Serin tidak ada pelaku politik, ada. Ayah Serin memang pelaku politik. Dan apa yang udah tanyakan tadi itu Serin mendapatkannya dari ayah. Dan itu Serin minta, tidak pernah diberikan. Serin,
Kok berjagoan? Ini loh, Iya. ini loh politik tuh enak loh, gini loh. Seren Iya. minta. Jadi mungkin agak lebih panjang Seren cerita ada. Pertama kali Seren turun itu pas corona. Jadi 2021 lah udah. Oke. Ada namanya daerah Langgai, itu di pesisir selatan. Itu termasuk daerah terisolir waktu itu. Oke. Jadi saya pernah berpesan ke ayah, "Pa, besok kalau ada turun katampe nan tertinggal kece urang tuh, tolong Seren dibawa ste." Nah, Oke. akhirnya adalah ayah memberikan salah satu pokirnya ke daerah Langgai. Ya. Nah, sampai di Langgai itu kita tidak bisa menggunakan kendaraan yang biasa kita gunakan. Harus joto sampai kali ampe lah udah. Iya. Nah, Terabas tagak-tagak ya. di belakang tuh udah. Memang kebetulan Seren pergi sama adik kan, Seren perempuan juga. Seren suka lah pergi sama adik. Sampai di sana itu Seren ketemu blank spot. Loh, ini 2021 udah. Kok masih ada ya? Saya ketok kan, "Papa kok nak ada sinyal sih kok?" gitu kan. "Oh iya dek, kok alun sampai ke tampe yang awak tuju lah kok. Emang sudah tidak ada sinyal." Akhirnya sampai ke dalam lagi, basobuk rumah warga kok lebih kadang lo pembangkit listrik tenaga surya dibandingkan rumah masyarakatnya. 2021 Masih ada ya? masih ada udah. Saya pikir, oh ternyata yang diteriakan oleh masyarakat ini awak miskin tidak bisa makan besok tuh beneran ada. Waktu itu ya memang karena mengimplementasikan kepada diri Seren sendiri, yang Seren pikirkan satu, ini zaman COVID kita semua melakukan pendidikan secara daring. Ya betul, apa-apa Kalau daring ya. listrik ndak ada, ndak mungkin sinyal ada udah. Kalau ndak ada sinyal, ndak ada listrik, baca rumah Zoom. Nah, Baca roba raja. batanyo Seren kak, ibu-ibu situ bu, aduh anak bu, aduh. Umur bara anak do balik. Mbak sekolah anak tuh bu, kini kan orang daring, lihat ibu online kok kini bu, kalau Seren di online. Oh, sudah kurang lebih 1,5 tahun ini mereka putus pendidikan karena memang tidak ada jalannya. Allah. Nah dari sana tuh pertama kali mendalami yang benar-benar turun ke masyarakat, tapi Oke. belum terbesit untuk masuk ke politik. Siap-siap. Wah, itulah penjelasan seketik sana. Tapi kami ada video loh dari Seren. Boleh kami putarkan nak? Boleh. Oke, sana kita putarkan video berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sumatera Barat. Saya Sherin Iraloza Tasya, calon anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat nomor urut 2. Saya sudah berjalan ke ratusan titik di Sumatera Barat, mendengar banyak sekali harapan dan aspirasi. Tak terhitung banyaknya pelukan ibu-ibu menyambut kami. Canda tawa menghiasi pertemuan kami. Kadang saya sampai ke daerah yang bahkan belum pernah saya datangi. Tapi saya tak pernah merasa asing. Sebab mereka yang menanti memperlakukan saya bak saudaranya sendiri. Saya percaya setiap perlakuan yang saya dapatkan merupakan bentuk kemuliaan dan kebersihan hati masyarakat Sumatera Barat. Setiap harapan, doa, dan tangis yang ditopangkan kepada saya, insya Allah saya catat di hati dan di pikiran. Kelak akan menjadi dasar perjuangan saya ke depan. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, itu namanya politik dari hati ke hati. Menyentuh langsung ke hati masyarakat. Kak, kadang wak kakak, kadang Bu Uni, kadang panggil Iya. namu wak aku. Manan Sero. Mana Sero, saya nak Uni Sherin. Nah, kan ada DPD, ada DPR. Kalau tadi kan kayak mewakili isi hati rakyat, segala macamnya lah kan. Kok enggak DPR? Karena memang dari awal Seren tidak mau menjadi pelaku politik sepenuhnya. Jadi mohon maaf sekali nih, sanak-sanak Seren pasti banyak dari partai politik juga nanti yang akan menonton kita berdua ya udah ya. Kenapa Seren tidak memilih DPR? Karena untuk maju ke dalam DPR itu kita perlu kendaraan politik, partai politik. Bagi Seren pribadi, sampai saat ini di Indonesia partai politik itu masih gambling. Karena untuk setiap partai politik itu Seren lihat masih seperti semi perusahaan. Masih ada pemegang saham tertinggi. Oke. Jadi Seren tidak Siap. tertarik di bagian itu ketika Seren melihat banyak sekali faktanya di Indonesia ini ketika
wakil yang diamanahkan tadi lain yo berjuang udah. Tapi si pemegang saham minda keceknya udah. Siap. Intinya Nio ikut DPD gara-gara itu dan Celi bisa tanpa parpol ya. Bisa Nio maju-maju saya. Iya. Sampai saat ini Seren masih belum tertarik ke dalam partai politik. Oke, mantap. Nah, pengen tahu aja. Kayaknya public speaking ini keren. Tadi kan ceritanya kayak orang introvert gitu kan, akademik sih. Itu emang hobi mengecek juga. Kok kayak kontras dengan masa lalu, masa kecil. Iya, kontras sudah. Sampai kini ya udah adik Seren tuh bilang ya, kalau kawan Seren kawan adik. Karena teman-teman adik Seren itu kawan awak. Di rumah mainnya. Seren nggak ada teman nih, maksudnya ada segelintir teman lah. Kenapa dianggap bisa bersosialisasi? Rasanya kalau ngaku introvert nggak mungkin orang nonton semua, nggak mungkin mau nih introvert. Cuma seperti yang Seren bilang, ketika Seren menemukan lawan bicara, Seren berusaha semaksimal mungkin untuk menghargai dan masuk ke dalam suasana yang dibentuk. Jadi tidak ditanya anak-anak, saya udah. Siap. Malah takut juga. Iya. Tanya cik. Nah iya. Ibaratnya kini kan kalau pengen berbicara, orang kan dengarkan. Dari situ ini kan kayak keren kayak public speaking. Nah nih bicara tentang mendengarkan tadi juga kan tadi kok sebenarnya pertanyaan yang banyak orang tanyakan juga, coba mewakili pertanyaan rakyat sih. Banyak orang fenomenanya pertanyaan-pertanyaan rakyat ketika pemilu itu adalah ketika politisi turun ke lapangan, kalian cari suara bisa lah duduk tadi karena awak dia tindak. Kan itu pertanyaannya. Menurut Uni, Pak. Kalau itu pengalaman tuh, historical politik kita yang membuat masyarakat berstigma seperti itu. Tapi ketika Seren turun, tidak semua yang sampai di udara yang kita baca saat ini itu terjadi di masyarakat. Tidak, banyak sekali masyarakat yang Seren kunjungi khususnya ketika Seren datang, indak batanya paragia udah. Nyobatanya untuk Seren maju. Apa visi misi Seren tuh? Dan ketika apa yang kita sampaikan menurut mereka dalam perjuangan yang sama dengan apa yang mereka ingin perjuangkan, mereka akan memberikan amanahnya kepada kita. Dari situ Seren percaya bahwa segala sesuatu jika berhubungan dari hati ke hati kepada masyarakat, kalah yang namanya money politik. Karena sampai hari ini Seren haramkan 1 rupiah pun Seren bayar suara masyarakat. Nggak lo talok udah sampai ratus ribu nama milih dibayar. Kali lah tuh ya. Lalu itu ayah Seren di rumah udah. Kali 10.000 salah. Iya. Itu 10.000 lah, lo 100.000. Lalu 1 juta. Iya. Cukup tim ses. Nah. Oke, nih boleh cerita nak Mbak sih seharusnya kok kita mengetepikan di bahasa Indonesia tuh mengetepikan tentang politiknya dalam kehidupan lah. Apa sih tips-tips sukses Uni sampai saat itu? Oke lah, jangan sampai bahas privilege, aman. Enggak. Ya, bahas supaya motivasi untuk kawan-kawan di rumah karena kita akan terbatas oleh waktu. Iya. Jadi kalau dari Seren pribadi, untuk mencapai suatu kesuksesan itu, tetap yang paling pertama itu adalah adab. Ketika kamu beradab, itu yakinlah tidak ada satupun lingkungan yang akan menolak kehadiranmu. Yang kedua memang tentang pendidikan. Ketika mereka berdua di-compare secara baik, insya Allah yang namanya kesuksesan itu akan lebih bisa dan lebih mungkin kita capai. Selain itu, selama masa kehidupan Seren yang lah 23 tahun ini kok udah Seren ini termasuk orang tidak lo menilai membanggakan diri sendiri, tetapi Seren berprinsip itu legowo. Ya, sabar saja, karena tidak ada haknya kita untuk membalas perlakuan buruk seseorang. Karena kalau kita balas, ya kalau orang tuh buruk kayak awak udah perlakuannya, tuh awak balik itu sama-sama buruk awak. Sama podo ae ya. Podo ae udah. Jadi apa yang harus kita lakukan di hidup ini menurut saya adalah banyak-banyak legowo. Jangan segala hal itu harus dijadikan beban pikiran. Karena kalau sudah menjadi beban pikiran, kita stres. Untuk berpikir saja rasanya itu sangat berat. Ya.
Iya, jadi anggap saja apa yang ada itu adalah rintangan untuk kedepannya. Yang kita doakan semoga apa yang kita alami ini tidak dialami oleh orang lain. Siap. Nah, dari kesimpulan yang awak ambil pun dari perbincangan singkat awak, sesuatu hal yang Uni Sherin lakukan adalah melakukan pakai hati, ya, dan mencintai apa yang kita cintai. Iya. Kayak tadi mulailah dari suka pink, pakailah baju pink. Cinta dengan rakyat, ya udah kita turun untuk jadi wakil rakyat. Oke, terima kasih banyak Uni Sherin Allah datang ke podcast Tampe Mota. Semoga makin sukses. Amin. Jangan lupakan kami. Insyaallah. Oke, selanjutnya demikianlah bincang-bincang kami bersama Uni Sherin. Semoga banyak hal positif dan inspiratif yang bisa kita petik dari pembicaraan singkat kok. Saya Despi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.